Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Place of Bones 2024. Film ini berkisah tentang para perampok yang tiba di sebuah rumah di tengah pegunungan gersang, di mana mereka tak menyadari penghuni rumah itu adalah mimpi buruk mereka. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan pegunungan gersang dan terlihat gadis bernama Hester mendatangi makam ayahnya bernama Thomas, di mana dia setiap pagi meletakkan batu di makam ayahnya. Ibunya bernama Pandora kesal melihat kelakuan anaknya yang seolah-olah sedang menabur bibit, dan Hester memberitahukan bahwa ayahnya mengajarkan untuk terus bekerja supaya tetap bertahan hidup. Means the same thing, Mama. It's the way Papa would have said it. Terlihat bibit yang ditabur Hester adalah tumpukan batu, di mana dia muak karena mereka tinggal di wilayah gersang, diikuti penampakan para koboi yang sedang dalam perjalanan. Keesokan harinya, Hester mengungkapkan bahwa dia sangat ingin makan daging, namun ibunya menyuruh Hester bersabar. Lalu keduanya mendengar suara tembakan, dan Pandora langsung mengarahkan Hester untuk mengambil pisau di rumah asap. Pandora bersiap dengan senjata di tangannya, dan di malam harinya, Hester sangat mencemaskan hal itu. Lalu ibunya menyuruh Hester tidur, sementara dia akan tetap berjaga di luar rumah. Turn the lamps down tonight, just in case. Pagi pun tiba, di mana Pandora masih berjaga di luar rumah, dan ketika Hester pergi mengunjungi makam ayahnya, dia terkejut melihat seseorang sedang terbaring pingsan. Pandora tiba di tempat itu dan terlihat pria itu sekarat akibat pendarahan di kakinya. Namun Pandora menganggap pria itu masih bernafas, lalu keduanya menarik pria tersebut. Terlihat para koboi sedang dalam perjalanan, diikuti keduanya yang kesusahan menarik pria itu, lalu menariknya dengan menggunakan selimut dan membawa pria itu masuk ke dalam rumah. Is he dead, Mama? Keduanya membaringkan pria itu di ranjang, di mana Pandora melihat luka tembakan di kakinya lumayan parah, lalu mengarahkan Hester memanaskan pisau, sementara dia memeriksa senjata pria tersebut. Pandora menyuruh anaknya menahan badan pria itu sebelum menarik kaki pria itu agar kembali normal dan menempelkan pisau panas supaya pendarahannya berhenti. I can. He's different. Hester menganggap pria itu berbeda dari yang lainnya. Lalu Pandora menemukan tumpukan uang di dalam tas pria itu dan menceritakannya di makam suaminya. There's a man in the house, Tom. Pandora menduga pria itu akan membawa bencana di rumah mereka. Diikuti Hester yang memanggil ibunya, di mana terlihat pria itu sudah sadarkan diri. Name's Calhoun, ma'am. Mereka pun saling berkenalan, dan pria itu bernama Calhoun yang memberitahukan bahwa dia ditembak penembak jitu bernama Bob. Namun Hester tak mempercayai hal tersebut. If he was a crack shot, he would have got you in the heart. Hester. It's true. Hester diperintahkan mengambil air di luar, sementara Calhoun ingin bersepakat dengan Pandora mengenai isi di dalam tas itu. I have no interest in the money, Mr. Calhoun. Pandora menyatakan bahwa dia tidak tertarik dengan uang Calhoun. Lalu Pandora melempar uang itu saat diminta paksa dan memberitahukan Hester kalau Calhoun adalah seorang pencuri. Mr. Calhoun is a thief? That's a bit harsh, ma'am. Calhoun bersama teman-temannya mencuri uang di bank, namun dalam pelarian, dia berkonflik dengan teman lainnya karena membawa hasil curian yang membuat kakinya tertembak. Kill yesterday before you got yourself in the clear. Pandora mengutuk Calhoun yang melakukan pencurian dan pembunuhan. Lalu di malam harinya, Hester sangat ingin makan daging, namun ibunya menghidangkan bubur jagung untuk makan malam mereka.
Ketika Hester memberikan bubur itu pada Calhoun, ibunya menyuruh Hester tak mengganggu pria itu, di mana Calhoun merendahkan makanan tersebut. Seems like the pickings are mighty slim around here. Dia pun menawarkan uang untuk membeli makanan melewati musim dingin, namun Pandora tidak tertarik sama sekali dan akan melempar Calhoun keluar jika mengeluarkan kata umpatan lagi. Me like that again, and I'll throw you out on your ear. Calhoun mengancam ingin pergi dari tempat itu, namun keluarga itu telah memakan kuda mereka, di mana jarak ke pedesaan sangatlah jauh, serta tetangga mereka yang telah lama pergi meninggalkan wilayah tersebut. They all left a long time ago. Pandora memberitahukan telah mengeluarkan peluru di senjata Calhoun, dan keesokan paginya, keduanya mendapati Calhoun mengalami demam tinggi akibat luka di kakinya semakin parah. Ketika Calhoun terbangun, Pandora membuat pingsan Calhoun dengan menyerangnya. Lalu keesokan harinya, Calhoun terkejut mendapati kakinya telah hilang. Pandora harus memotong kaki pria itu agar Calhoun tetap hidup, namun Calhoun mengklaim bahwa dia baik-baik saja dan sangat tidak terima kakinya dipotong tanpa sepengetahuannya. Ibunya Hester menganggap kebanyakan pria selalu menyalahkan pihak lain atas masalah yang diperbuatnya, tetapi ayah mereka berbeda dari kebanyakan pria, lalu dia pun kembali memotong kayu. Hester tidak tahan mendengar ocehan Calhoun, di mana dia menunjukkan buku medis yang memaparkan bahwa Calhoun beruntung dapat selamat karena kebanyakan orang akan mati setelah kakinya dipotong. Sementara Hester diperintahkan membaca buku, Pandora menawarkan kesepakatan, yaitu dia akan ke desa membelikan keperluan Calhoun, namun syaratnya Calhoun harus jujur padanya. Shots we heard, those men you killed, were they friends of yours? Calhoun pun memberitahukan teman-temannya berjumlah 3 orang, di mana dia membawa kabur uang itu karena teman lainnya akan melakukan hal yang sama. No one looking for you. No one looking for the money. Bob mempunyai saudara laki-laki bernama Birjon. Diikuti Hester yang mendengar percakapan itu, dan terungkap Calhoun akan mengadakan pertemuan dengan Birjon. Calhoun memberitahukan bahwa kelompok John berjumlah 3 orang, di mana pria bernama Jack adalah pelacak ulung dan Wilson adalah penembak jitu, serta Pete pria pengecut, namun mereka semua tak bisa menyamai Birjon. Kelompok itu akan mencari Calhoun jika tak muncul sampai besok hari. Lalu Wilson menyatakan adiknya John telah dibodohi Calhoun, dan John juga mengakui hal itu. Bob is a dumbass. Wilson ingin memakai jasa para wanita secara gratis, namun pemiliknya melarang hal itu. Lalu Wilson pun menembak pemiliknya sebelum mengejar para wanita tersebut. I think he's getting better at that. Calhoun meyakinkan Pandora bahwa kelompok itu benar-benar kejam, namun Pandora menolak pergi dari tempat ini saat disarankan kabur oleh Calhoun. My husband and I built this place with our own hands. Pandora optimis tanah di wilayah ini akan kembali subur, walau sekarang faktanya untuk makan pun mereka harus memakan kuda sendiri. Lalu Pandora menyuruh Hester mengambil senjata ayahnya. Hester, go get Papa's bullets. Yes, Mama. Calhoun merendahkan Pandora setelah mengetahui tak akan diberi amunisi tanpa seizin Pandora, dan Pandora menyatakan alasan dia belum membunuh Calhoun karena kelompok itu akan datang ke rumahnya. Mr. Calhoun gets no ammunition until absolutely necessary. Hester diberitahu bahwa teman-temannya Calhoun memiliki senapan yang bagus, dan terungkap senapan ayahnya sudah rusak. You put bullet in that. Blow up in your face. Di malam harinya, Hester mengendap-endap keluar dari rumah sebelum berjalan memasuki hutan. Dan keesokan harinya, kelompok John bersiap untuk mencari keberadaan Calhoun.
Terlihat mereka membunuh kedua wanita itu. Sementara di rumah, Pandora menyadari kepergian Hester, di mana dia juga tidak menemukan Hester di makam Thomas. Sedih karena anaknya telah pergi, Pandora menyalahkan ini karena ucapan Calhoun yang menyinggung soal senapan dan menyatakan akan membunuh Calhoun jika Hester tidak kembali. Find it necessary to mention the need for rifles in her presence. Kelompok John tiba di wilayah itu, sementara Hester masih dalam perjalanan mencari keberadaan teman-temannya Calhoun yang akhirnya menemukan keberadaan kelompok tersebut. Hester mengambil senapan mereka sebelum menewaskan salah satu pria yang masih hidup. Lalu dia pun pergi dari tempat itu. Sementara di rumah, Pandora akhirnya memasak daging. The last of our meat. Pandora terpaksa membagikan dagingnya pada Calhoun karena mereka memerlukan tenaga untuk menghadapi kelompok John. Lalu Calhoun menyantap daging itu dan memuji masakan Pandora. Man, this is the best cut of meat I ever ate. Calhoun sangat senang saat Pandora memberikan jatah dagingnya. Sementara itu, Hester kelelahan ketika dalam perjalanan membawa senapan tersebut. Kelompok John tiba di lokasi teman-temannya Calhoun, di mana mereka mendapati semuanya telah tewas, serta John mendapati adiknya telah tewas. Damn it, Bob. John tidak terima adiknya diperlakukan seperti ini, sementara Jack menemukan bahwa salah satu pria baru saja dibunuh dan menduga kalau Calhoun masih hidup yang merangkak melintasi bukit. All that on the belly. Had to be Calhoun. Pete merasa ada orang lain yang datang karena mustahil Calhoun membawa semua senjata serta memberitahukan salah satu pria yang baru saja terbunuh tadi pagi. This morning, someone beat his head in with a rock. John menembakkan senjatanya setelah melihat jasad adiknya ditarik Pete, di mana suara tembakan John disadari oleh Pandora, sementara Hester kembali melanjutkan perjalanan. Pandora memodifikasi garpu rumput yang akan digunakan Calhoun untuk berdiri, lalu menceritakan penyebab suaminya tewas karena ditembak oleh ayahnya yang tak merestui hubungan Pandora dengan Thomas. My husband down in front of my daughter and me. Dia menatap ke arah rumah asap saat memberitahukan telah menewaskan ayahnya sendiri. Sementara itu, Jack menemukan jejak Hester, di mana Hester menyadari kelompok itu sudah dekat. Ketika memberitahukan hal itu pada John, John memerintahkan Jack untuk mengikuti jejak itu. Diikuti Pandora yang memberikan senjata pada Calhoun, namun hanya berisikan satu peluru saja. Will you stop playing with that gun? Keduanya pun menutup jendela rumah. Sementara itu, Jack semakin dekat dengan keberadaan Hester. Namun Hester berhasil menutup pintu gudang saat akan ditangkap. Jack berhasil mendobrak pintu, diikuti Pandora yang menyadari keributan di gudang, di mana Jack mengancam Hester agar tidak melawan dan menanyakan keberadaan Calhoun. Man in that house. Call himself Calhoun. Hester menyerang Jack sebelum terjadi baku tembak, dan hal itu membuat Pandora keluar memanggil Hester. Lalu terjadi baku tembak dengan Jack. John memerintahkan Pete pergi memeriksa keadaan. Sementara itu, Jack memberitahukan bahwa dia telah menewaskan Hester, dan hal itu membuat Pandora sedih. Watch your mouth, Jack! Ketika Pete tiba di belakang gudang, dia kabur setelah topinya ditembak Pandora dan memberitahukan keberadaan pria lain pada Calhoun. It was in his hand. Then what good is that gonna do us? Pandora akan membunuh Calhoun jika tidak fokus menembak kelompok itu. Mengingat semua ini dikarenakan ulah Calhoun, diikuti Pete yang memberitahukan hal itu pada John. Calhoun? I can't tell. The place is boarded up like a fort.
Pete diperintahkan mengambil semua senjata yang berada di kuda, sementara kedua pria itu membaca peluang mereka sangat kecil. Lalu John pun meneriaki Calhoun. John mengarahkan Calhoun agar membuang tas uang itu dan berjanji tak akan menyakiti Pandora. Namun Jack meneriaki John bahwa dia telah membunuh anak dari wanita tersebut. Ketika John kembali menawarkan kesepakatan damai, Pandora menyetujui kesepakatan itu, di mana dia mengeluarkan uang yang berada di dalam tas dan menggantinya dengan boneka mainan. Menyadari Pandora keluar membuang tas itu, John memaksa Jack untuk pergi mengambilnya. Lalu Jack pun berjalan mendekati tas tersebut. Setelah berhasil mengambil tas itu, John memerintahkan Jack memeriksa isinya, di mana Jack terheran hanya menemukan boneka menyeramkan di dalam tas. Just some book and a goddamn creepy doll. Jack diperintahkan membuang semua senjatanya dan terlihat Hester masih hidup, yang membuat Pandora bahagia. Lalu Hester pun menewaskan Jack. I guess that's the negotiations over. Terjadi baku tembak di antara mereka, di mana tembakan Pandora mengenai Pete saat memberitahukan kuda-kuda mereka telah pergi. John dan Wilson akan menunggu gelap sebelum turun ke bawah, dan hal itu disadari oleh Calhoun. Lalu malam pun akhirnya tiba. I have to get Hester out of the barn. Pandora mengendap-endap keluar dari rumah, di mana dia akan pergi ke gudang menjemput Hester, diikuti kedua pria itu yang akan turun ke bawah dengan berpencar. Ketika Pandora berhasil bersatu dengan Hester, Wilson menembaki mereka dari belakang gudang. Lalu Hester pun masuk ke dalam rumah, sementara Pandora masuk ke rumah asap. John menyerang Pandora sebelum menangkapnya, diikuti Wilson yang tewas terkena tembakan Calhoun. Namun aksi mereka terhenti saat John tiba di dalam rumah. Oh, this gone way past her. Ketika John sedang menggoda Hester, Pandora kembali sadarkan diri dan mengancam akan membuang semua uang itu ke dalam tungku. Now, don't you do anything rash, man. Pandora menolak untuk bersepakat dengan John. Lalu saat dia membuang semua uang itu ke dalam tungku, John akan menewaskan Pandora, namun dia ditewaskan oleh Calhoun. Keduanya pun mendatangi Calhoun yang meminta dikubur bersama kakinya, tetapi Pandora tak bisa mengabulkan hal itu, dikarenakan mereka telah memakan kaki tersebut. We ate it this morning. You ate most of it. Pandora berterima kasih pada Calhoun karena telah membawa daging begitu banyak untuk melewati musim dingin. Lalu Hester pun menewaskan Calhoun. Beberapa saat kemudian, Hester mendatangi ibunya yang sedang mengolah daging, di mana Pandora menyuruh Hester memisahkan kepala Calhoun sebagai bentuk rasa hormat. Setelah mendatangi makam ayahnya, Hester mengubur kepala para pria itu sambil bernyanyi sebelum layar menjadi hitam.